Orangnya sembrono ini kan sudah malamnya itu ikut raweh ya traweh. Sahur nggih sahur. Lah yang mana apa? Sarapan. Pompo Ramadan wae iki. Apalagi untuk hari-hari biasa atau mengkodoinya. Lah ini yang persoalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah kali ini saya sengaja mengundang senior saya dulu ketika di Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau adalah Gus Abdullah Kafabih Laisabi Mahrus. Beliau Biwiri Mahrusin ya. Beliau adalah satu tamatan dengan Bapak Kiai Hadi Wibowo dan masih ada hubungan ipar. Nggih, kerabat. Ada ipar dengan Bapak Kiai Hadi Wibowo yang juga pernah saya undang ke podcast studio Kedai Bincang ini. Dan kali ini saya mengundang beliau bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah ingin berbicara konsultasi tentang fikih Ramadan. Ngoten Gus. Nggih, Gus. Nggih. Gas lah padha. Gas penting gak usah gas. Begini. Setiap kali bulan Ramadan maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sama saja dengan Ramadan yang lalu, tetapi karena kesibukan kita selama setahun akhirnya kita lupa lagi masalah-masalah yang sudah sering terjadi sebetulnya. Misal bagaimana proses mengqadai seorang, atau bagaimana hukumnya orang yang belum sempat mengqadha puasa Ramadan tahun kemarin, tetapi sudah keburu datang bulan Ramadan yang akan datang ini. Bahkan dia belum sempat, atau mungkin bahkan lupa, atau mungkin memang ceroboh. Nah ini pripun Gus? Langsung to the point mawon nih gimana? Terima kasih waktunya Gus. Ini adalah kesempatan yang luar biasa ini. Saya bisa mendatangi atau merauhi ke Dalim maupun Ki Ma'rufi di acara apa? Podcast. Saya sulit bahasanya itu. Bacanya bagus itu, Gus. Podcast itu ya. Podcast. Ya. Ini adalah undangan yang istimewa. Saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait, yaitu Pak Ki Ma'rufi, atau yang akrab dipanggil dengan Gus Ma'rufi. Disuruh untuk bincang-bincang masalah puasa. Sajane puasa apa itu Gus? Ramadan gitu. Puasa Ramadan, nggih, puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu ya kita ingat-ingat kembali lah. Masalah Ramadan itu yang jelas itu kan hadirnya 1 tahun sekali. Nggih. Di mana satu tahun sekali itu adalah masa yang lama. Dalam arti kita 12 bulan itu yang diwajibkan itu kan cuma 1 bulan, bukan yang 11 bulan itu wajib, yang 1 bulan tidak. Ini artinya kita sebagai orang muslim, pertama kita harus menyikapi bahwa kedatangan Ramadan itu adalah sebuah bulan yang istimewa, yang pertama. Kemudian hal-hal yang diwajibkan semisal puasa ataupun tarawih dan lain-lain, kita juga harus menyambutnya dengan baik. Sehingga untuk menjalankan puasa ini mestinya tidak ada keberatan ataupun tidak ada rasa moh ataupun sungkan ataupun malas. Ini mestinya demikian. Tapi toh demikian, dalam masalah puasa itu ya realitanya kadang ada sing ora poso ya ono. Nggih. Jadi sing ketika malam itu tetap tarawih, tetap sahur, tapi ketika puasanya ya engko nanti bukanya belum sampai maghrib. Dalam arti jam 12 pun mungkin sudah ada yang membatalkan. Nah, kalau membicara puasa itu maka ada 2 hal. Dalam arti dalam pengqadaan itu tadi ada yang pengqadaan itu karena udzur ataupun karena adanya hal-hal yang mendesak
sakit ataupun terpepet. Kemudian juga ada yang meninggalkan puasa itu karena ceroboh. Nah ini, okay. Kalau yang pertama itu tentang masalah udzur seperti orang yang haid ataupun orang yang nifas, itu memang ya sudah tidak boleh untuk puasa. Bukan boleh, tapi memang kalau dia itu puasa malah hukumnya haram. Dilarang kan, begitu kan, haram itu ya. Kalau bahasa Arabnya itu ada manik, sesuatu yang mencegah keabsahan untuk ibadah, sehingga kalau toh dia mengerjakan justru malah tidak sah, bahkan itu hukumnya dosa. Nah itu nanti orang yang seperti itu nanti kewajibannya mengkodok ya seperti yang terlaku ataupun yang sudah dipahami oleh mayoritas wanita muslimah, bahwa ketika udhurnya sudah hilang ataupun haidnya itu sudah berhenti di bulan-bulan Syawal ataupun setelahnya, biasanya mereka akan cepat-cepat langsung mengkondoinya. Ini tidak bermasalah secara hukum ya, memang nggak boleh puasa, kemudian juga dia tetap ada kewajiban untuk mengkondoinya. Kemudian juga ada karena sakit ya, karena sakit ini ya sakit yang memang juga betul-betul kalau toh dia itu puasa malah menjadikan dirinya bukan semakin sembuh ataupun akan cepat pulih, justru malah penyakit ini kalau umpama puasa menurut dokter, okay, ini akan bisa menjadikan dirinya semakin lemes, ataupun penyakitnya itu justru malah akan semakin kambuh. Ini kan juga termasuk udzur. Ini pun hukumnya ya untuk membatalkan puasa, ini hukumnya dianjurkan. Bahkan itu salah satu keterangan dalam kitab itu, kalau ada orang sakit kok dia itu puasa dan puasanya itu akan menambahi penyakitnya dia, ini makruh, Gus. Ini malah hukumnya makruh. Sehingga kan kalau makruh dilakukan ngapo perkara makruh justru malah apiknya ya apa menurut ditinggal. Ini salah satu pendapat yang saya baca itu, insyaallah di kitab Kasifatu saja itu ada. Ini malah hukumnya makruh. Nah ini juga nanti kalau membatalkan puasa seperti tadi hukumnya bisa jadi anjuran. Dan nanti untuk mengkondoinya ya nanti di bulan setelahnya puasa dalam arti Syawal dan seterusnya. Tapi yang kedua ini, ya, udzur, tidak ada udzur, ya. Tidak ada udzur ini bisa jadi adalah orang yang pepeko, orang yang sembrono itu. Nah, orang yang sembrono ini kan sudah malamnya itu ikut traweh ya traweh ndak traweh. Sahur, nggih sahur. Lah ya meneh apa? Sarapan. Lah iki kan berarti wis ana 3 hal. Iya. Wong ini melok traweh tetep istiqomah nggih. Ya melok tadarus oleh pacetan nggih. Kemudian ketika paginya sebelum subuh ya sahur, tapi ya juga ada sarapannya. Lah ini kan pepeko lah. Lah ini toh kalau toh memang tadi tidak ada udzur, yang ada penyakit ya tidak, musafir ya bukan, dan lain-lain juga bukan, tidak ada hal-hal yang mendorong untuk bisa ke sana. Ya maka ini dalam membatalkannya pun kan sudah dilarang, Gus, menurut agama Islam ya. Nah kemudian juga nanti dia ketika setelah puasa habis, dalam bulan puasa rampung, sudah masuk Syawal, ini langsung segera ini, Gus. Nggak boleh lama-lama ini mengkodoinya. Yang karena sembrono itu. Jadi kalau sembrono itu langsung dia cepat-cepat. Semisal kalau Syawal itu sudah hari bodoh ya, setelahnya kok ada kesempatan puasa, ya wis puasa. Nah kalau di hari rayanya ya enggak boleh ya. Nah itu di hari kedua dan ketiganya itu langsung bergegas untuk puasa kodok. Puasa kodoknya. Mengkodoknya itu. Karena apa? Ada kesembronoan. Nah itu biasanya kalau orang yang seperti itu, nggih, untuk mengkondoi cepat-cepat ini ya nggak bisa langsungan. Mau poso Ramadan wae ditinggal. Apalagi untuk hari-hari biasa atau mengkodoinya. Lah ini yang persoalan lagi. Jadi secara hukum itu mestinya orang yang sembrono ya sudah nggak boleh untuk membatalkan. Kemudian setelah masuk di bulan Syawal ataupun setelahnya bergegas untuk mengkodoi. Tapi karena memang dari yang wajib aja ditinggal, apalagi untuk mengkodoi, ini biasanya lupa. Ini yang persoalan yang nanti bisa kita bicarakan gitu.
Lalu yang terakhir itu orang yang hamil ya, atau orang yang menyusui, itu kan memang juga ada problem ya, problem baik di diri ataupun problem pada si jabang bayi, ini juga hukumnya tidak bermasalah. Nanti untuk masalah mengkondokinya, kemudian dia juga tidak langsung untuk mengkondoki seperti hanya orang yang sembrono. Jadi secara garis bawah itu yang langsung ditekan untuk mengkodok itu adalah orang yang sembrono. Tapi kalau perempuan yang menyusui atau hamil itu tidak dianjurkan untuk bergegas, enggak? Itu untuk mengkodoknya tidak. Juga seperti tadi orang yang marid ya, orang yang sakit ataupun musafir, ini juga untuk mengkodoknya tidak langsung bergegas karena tadi latar belakangnya adalah udzur begitu. Artinya bisa diambil kesimpulan bahwa mengkodok puasa wajib dipercepat bagi mereka-mereka yang meninggalkan puasa karena bukan uzur. Kalau bukan uzur maka wajib fauron. Secepatnya mengkodok puasa. Istilahnya kalau dalam fikih itu ada fauron, ada tarohi. Ya. Jadi untuk istilah fauron itu kan berarti secara pemahaman bahwa ketika sudah masuk di bulan cara wong niku ulantara, wong Jawa niku. Napa niku? Ulantara niku selain puasa iku jenenge ulantara. Iku bahasa bagus panjenengan, Gus. Ana ulan poso, ana ulantara. Iki di ulantara iki serahkan apa pekoneh iki. Ya, dia harus bergegas secara fauron untuk mengkondokinya. Nah, kalau yang tadi ya, yang ada udzur itu latar belakang udzur, ini di ulantaranya itu ataupun di bulan selain puasa ini, nah, maka dia boleh memilih apakah di awal bulan atau nanti di tengah-tengah. Biasanya nek wong wedok biasanya malah kari-kari, Gus. Kari-kari nah. Iya, kari-kari nah, sudah mulai Rajab, ini sudah Rajab ya. Sudah, saya mau qadha. Oh, tak arep poso sunah. Ternyata mau qadha yang dulunya itu. Jadi ini ini juga enggak bermasalah. Ini biasanya wong wedok niku ketika untuk mengqadha di haidnya di bulan puasa yang kemarin biasanya ngenteni apa? Rajab dan seterusnya. Ini ya juga bermasalah karena tidak secara langsung. Ya tadi yang pepeko itu, yang sembrono. Yang pepeko niku yang wajib secara dipercepat lah. Iya, dipercepat. Nah, ini saya mau mengadakan kesempatan ini bagi pemirsa yang itu ya, yang mungkin tahu ataupun yang mungkin ada pernah melaksanakan demikian atau pernah kejadian demikian. Ini harus langsung dikondoki. Kalau toh umpama kok tidak mengkodok, ini sudah nggak boleh. Wong ada kesempatan untuk mengkodok kok malah mulur-mulur. Nah, sehingga kalau toh nanti mulur-mulur kemudian sudah masuk ke Ramadan yang akhir ataupun Ramadan yang kedua, ini nanti ada hukum kembali, hukum apa namanya? Hukum tarotub ya, ataupun tambahan hukum pada dirinya gitu. Ya. Hukumnya apa itu, Gus? Nah, itu diantaranya kan tadi untuk fauronnya saja yang secara langsung semestinya harus dilakukan. Kok dia tidak lakukan? Masuk kepada Ramadan yang kedua. Nah, maka dia kena dua tatrapan ataupun kena dua hal. Yang pertama wajib untuk mengkodok. Mengkodoknya nanti setelah hari raya. Setelah masuk akhir itu sudah habis, kemudian dia mengkodok yang dulu. Syawal yang kedua dia mengkodok yang puasa yang dulu. Pertama. Kemudian juga ditambah dengan fidyah. Ya. Fidyah itu apa ya bahasanya? Denda mungkin ya. Denda. Bukan dendam mah. Bukan dendam ya? Bukan. Tapi denda gitu. Kalau dendam itu seperti dalam perfilman itu. Dendanya apa itu, Gus? Nah, itu denda. Ini denda masalah fidyah. Fidyah itu Jadi kalau tadi masalah latar belakang, kemudian juga ada masalah fidyah. Fidyah itu denda. Fidyah itu bisa di latar belakangi karena orang puasa yang pepeko atau yang sembrono tadi. Ataupun fidyah ini bisa di latar belakangi dari orang yang tidak berpuasa karena usia. Sudah lanjut manula itu ya, atau bahasa Arab itu apa? Haram itu ya. Haram itu orang yang sudah pikun, tua renta itu, atau lansia. Ini kan juga boleh menurut syariat dia nggak puasa asalkan membayar fidyah ataupun sebagai ganti. Ini latar belakang dari orang yang tadi yang pikun.
Lah kalau latar belakangnya tadi dari si A ini yang tadi pepeko, ini dua hal. Karena tadi sudah nggak puasa, satu berarti qadha. Kemudian sudah masuk ke Ramadan, ini kena denda. Istilahnya ngono ini sudah kebablasan nih Gus. Sudah kebablas. Wis mulane iki wis gak iso nyaur 1 tahun kok iso sampai bulan Ramadan yang kedua kok belum nyaur lagi, ini kan sudah bablas ini. Ya. Nah, maka ini bablasnya itu kena fidyah. Nah, fidyahnya itu dengan membayar apa namanya itu? Ya makanan pokok lah, nggih. Makanan pokok setiap 1 harinya itu diberikan 1 mud. Kalau kita beras. Makanan jenengan apa Gus? Makanan pokoknya Gus? Jagung. Jagung. Jagung kalau ada beras ya beras. Awalnya dewe niku kalau sudah makan itu kalau makannya itu belum beras itu belum makan Gus. Belum makan. Sarime wis entek wis 2 piring lho makan. Iya, belum makan. Ya, belum Sate pokok kalau ndak ada nasi putihnya belum makan. Belum makan. Anjenengan sudah makan belum? Ini kayak pertanyaan di WA. Sudah makan apa belum? Sudah ngopi apa belum? Oh, ini ngopinya belum Gus. Ngopinya belum. Kalau kita ngopi dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kopine kiai iki enak. Gratis asal. Ra umum wis. Ya. Wis cara bahasa Pekalan ra umum. Ra umum. Dan niku Gus, jadi untuk fidyah ya, satu puasanya membayar 1 kali fidyah. Nah, fidyahnya adalah makanan pokok dari apa? 1 mud. Ya, ukuran 1 mud. 1 mud itu berapa gram kayak apa? 1 mud itu ini juga sulit ya. Karena mud itu ukuran-ukuran dari zaman Rasul. Ini teman-teman ya masih ada yang punya ukuran mud asli. Itu teman kita pondok itu ada yang punya. Nah, tapi Kalongan ada ndak Gus? Sudah nggak ada Gus. Sudah nggak ada. Itu ana timbangan. Timbangan 1 kilo 2 kilo ono. 2 kintal ya ono paling kalau niku. Jadi sekarang sudah berubah antara 1 mud 1 sok ya. Nah, itu kan ukuran-ukuran zaman dulu semua. Nah, itu sehingga kalau menurut fikih sekarang ataupun fikih ulama sekarang, berhubung sudah ada perubahan dalam masalah tadi, dalam masalah ukuran ada liter, ada kilo, ada gram. Ini salah satu versi ada yang mengatakan 1 mud itu 6 on 6,5 on ya. 6,5 on. 6,5 on. Ada juga yang 6,79. Berarti 6 on 79 gram. Itu hampir 7. Atau dibulatkan saja 7 on. Kalau dibulatkan 7 on. Lebih enaknya gitu Itu kalau yang versi apa Fathul Qadir itu ya hampir 7. Itu 6,79 on. Jadi hampir 7 on. Tapi saya juga pernah melihat langsung dibulatkannya 6,5. Nah, berarti kan kata sini ada yang sedikit, ada banyak. Misalkan 7 on lebih baik enggak masalah ngoten nggih. Seperti apa tadi? Sok itu. Sok. Sok itu 1 sok itu berapa? Oh, zakat fitrah itu kan kalau kita lihat ya, ada yang ukurannya 3 kilo. Ya. Mas sampean arep tuku apa? Arep tuku beras fitrahan. Pin sing piro? Sing 2,5 kilo, apa 2 kilo 7 on, apa 3 kilo. Lho wong sok 1 sok kok ukurannya kok beda-beda. Gitu. Ada yang 2,5 on, ada yang 2 kilo, 7 on setengah, ada yang 3 kilo. Ini kan berarti sudah dalam timbangan saja berbeda-beda. Nah, ini sama, mud itu tadi juga sama. Ada yang berbeda pendapat seperti ini dan seperti ini, tapi kalau saya dalam mud ini ya khususnya nggih, ini lebih cenderung ke yang ukuran yang lebih banyak saja Gus. Supaya kita lebih ihtiyat lah. Ya. Dalam arti umpama tadi ulama yang mengatakan 6,5 itu, kemudian yang satu 6,79, ini kan yang 79 ini kan sebagai pembulatan ya, maka dikatakan 7 langsung gitu aja. Nah, ini sebagai pembulatan yang lebih mudah. Seperti tadi dalam masalah sok ini ada berapa? Ini juga ada beberapa versi Gus, kolnya Gus. Ini mau dibahas sekarang atau besok aja? Yo, kapan lagi ya? Jenengan nggih, Oh, jenengan sibuk Gus ya? Jenengan sing sibuk. Nggih niku. Niku sama sok itu ada yang berpendapat berapa itu? Kalau dalam takrirotus sadidah itu 2 kilo 7 on setengah. Nggih.
2 kilo 7 on setengah. Berarti kalau untuk beras yang jual beli ya, saya jual beli kadang zakat fitrah kok cuman hanya 27 on, berarti kan kurang setengah nih Gus. Nah ini berarti kalau menurut dari versi kitab Takratus Sadidah itu termasuk belum standar. Okay. Kemudian kalau itu yang 3 on, 3 kilo kan sudah melebihi. Ya yang paling itu terus banyak terjadi 2 kilo setengah. 2,5. Nggih 2,5 itu terus bagaimana itu? Ya. Lah iku kalau nate tanglet sampai sewu niki nggih kalih wong tua kula. Niku sajane pripun niku kok ana sing 2 kilo setengah. Niku jawabane wong tua kula niku iku menurut Mbah Soleh Darat. Jadi Mbah Soleh Darat asam marone niku dawuh 1 sok niku 2,5 kilo. Lah kitab ten pundi? Lah niku kitab ten Mbah Soleh. Jadi mboten ditulis ten kitab-kitab fuqaha kaya dene Fathul Qorib terus atau mboten. Lah niku jawab. Artinya bahwa 2,5 kg itu adalah hasil ijtihad Mbah Soleh Darat. Nah, sehingga kalau umpama kita sudah lumrah menggunakan 2,5 ya kita sudah cenderung ini menurut dari kaulnya Mbah Soleh. Artinya kaul 2,5 ada yang mempertanggungjawabkan. Ada yang mempertanggungjawabkan. Nah, jadi tiang-tiang awam, tiang-tiang kampung yang sudah lumrah di sini 2,5. Itu kita tidak boleh menyalahkan, nggih. Nggih. Lah niku nggih mboten. Nggih napa? Nggih. Karena kadang-kadang sesuatu yang berbeda itu kadang-kadang disalahkan. Nah, ketika 2,5 sudah lumrah di kampung itu, maka kita tidak boleh menyalahkan karena mereka ikut Mbah Soleh Darat. Nah, cuman kan itu yang kaulnya dari Mbah Soleh Darat itu yang belum banyak yang mengetahui Gus. Rata-rata menggunakan kaul-kaul yang ada dalam kitab ataupun dalam Fathul Qadir atau dan lain-lain. Lah semuanya hal demikian itu nggak ada yang mengatakan 1 sok itu 2,5, nggak ada. Bahkan dalam kitab Takratus Sadidah itu kan dijelaskan wa dhahaba al-Asy-Syafi'iyah langsung mengatakan bahwa yang berbicara adalah dari kaul mazhab Syafi'iyah itu kalau di zaman sekarang langsung ditulis 2 kilo 7 on setengah. Itu pakai angka itu. Pakai angka bukan pakai bahasa Arab, langsung ditulis demikian. Sehingga kalau menggunakan kaulnya Asadidah itu ya harus tepat. Nggak boleh 2 kilo 7 on. Nah beda dengan kita menggunakan kaulnya siapa? Mbah Soleh Darat. Ini menjebatani itu Gus ya. Maksudnya menjebatani di mana zaman sekarang kan banyak yang kurang dari target yang ada dalam kitab Takrah. Nah, itu menggunakan kaulnya kaulnya siapa? Mbah Soleh Darat. Nah, itu kalau syukur-syukur kalau yang sudah punya ukuran mut sendiri ini mutnya Kanjeng Nabi sekian itu sudah aman itu. Zaman sekarang wis ra enek nggih. Terbudi-budi pangeloke pira sak sok ki ngerti disok ngene Gus. Nah itu kan yang rewet gitu nggih. Sak sok ngene itu disok ya nggih. Lalu itu sekitar masalah 1 mut itu demikian Gus ya. Jadi ada tambahan masalah sok. Gus ngeten. Jadi artinya bahwa orang yang tadi dikatakan panjenengan tidak mengqodoi secepatnya padahal dia meninggalkan puasa bukan karena undur, 1 kena dosanya, 2 wajib mengeluarkan 1 mut. 1 mut ini setiap jumlahnya sesuai dengan dia tidak puasanya atau 1 bulannya itu. Nanti untuk fidyah 1 mut itu dihitung dari berapa puasa yang dia tinggalkan. Semisal meninggalkan itu cuman 2 hari ya berarti 2. Kemudian 2 ini berarti 2 mut. 1 mut kali 2 begitu. Kemudian nanti 1 mutnya diberikan 1 miskin ataupun nanti kepada yang satunya lagi diberikan kepada miskin yang akhir. Dalam arti perhitungan untuk fidyahnya dan mengkodoknya sama. Pengkodoknya 2 ya 2, fidyahnya 2 ya 2. Ini 1 rangkap begitu, 1 setel nggih. Lah ini kalau umpamane kok semisal sampai 30 belas orang ono sing poso. Ya sama, nggih. Sama ya. Tetap harus 30. Berarti 7 on kali 30. 30 hari, 30 nggih. Berarti 7 kali 30 ngoten. Lah itu umpamane kok semisal seperti itu dibuat langganan, Gus. Akhirnya nah puasanya kan tetap umpamane ya puasa wis nyantai wae gak poso.
Ini kan kemudian bertahun-tahun. Ini apakah iskot, apakah gugur? Dawuhnya ulama enggak gugur, Gus. Terus begitu Ya. aja. Nanti kalau toh dia itu mampu, dia harus mengeluarkan. Nggih. Jadi zimahnya ataupun tanggungan dia dalam membayar fidyah itu belum bisa, belum berarti dia itu gugur. Dia nanti tetap harus mengeluarkan ketika dia itu sudah mampu. Itu seperti hanya kafarat. Kalau ada kafarat itu kan sulit seperti itu. Ketika dia itu kafarat kok sudah nggak bisa dijalankan, bukan berarti gugur. Nanti suatu saat kalau toh dia itu bisa, harus melaksanakan. Ya maka ini merupakan warning ya bagi tiap-tiap muslim bahwasanya puasa ini jangan dianggap remeh, ataupun membatalkan puasa itu jangan dianggap remeh. Sebab toh kalau toh dia itu kok di hari-hari setelah puasa itu belum bisa menyauri atau belum bisa mengqadai, kemudian masuk pada bulan Ramadan yang kedua, ini kok berulang-ulang, ini justru malah memberatkan pada dirinya. Okay. Satu, dosanya bertambah. Okay. Dua, tanggungannya secara apa zahiriyah fikih itu juga harus dilakukan kan begitu. Ditunaikan begitu. Manten Gus. Berikutnya iki apa takone? Aja akeh-akeh, Gus. Nah, aja akeh-akeh takone. Mboten kok dereng suwi kok. Nah, kakak kok tak sinau dhisik. Enggak apa-apa, jenengan sudah. Orang mengkodok puasa, keleresan di tanggal 2 Syawal. Itu kan juga ada sunnah puasa Syawal. Oh, puasa Syawal gitu. Artinya mengkodoi puasa dibarengkan dengan puasa Syawal niki kira-kira malaikat ridho mboten. Oke kan? Yang satu adalah karena mengkodoknya, yang dua adalah kesunahannya. Nggih. Niki malaikat ridho napa mboten? Napa malaikat nek poso apa jenenge? Sabare riyaya niku kan sunah, Gus ya. Sunah. Tapi kira-kira wong poso ketika hari itu, iki arep poso karo arep mangan-mangan sing lontong ayam enak endi kira-kira? Ya mangan lontong. Berarti ngetarane aku ora poso. Ketupat sih enak, lontong ayam wis enak, ayam serundenge sih enak kan enak ta Gus ya. Ya. Lah itu dalam puasa apa tapi 7 min Syawal ini para ulama untuk mendefinisikan apakah harus setelah hari kedua ataupun di bulan Syawal ini khilafiyah. Ya. Nggih. Ada yang tahu ya harus nyambung sama bulan sama hari pertama riyaya nggih. Jadi langsung nyambung. Ada juga yo enggak usah nyambung enggak apa-apa. Yang penting di bulan Syawal. Ini rada penak Gus nek iki. Berarti iki kaya panjenengan sing tamun akeh kaya ngono iki monggo-monggo ya melu monggo. Nggih, tanggal tapi arep poso tapi niku. Tanggal 2 poso, 3 4 prai, nanti 5 poso, 6 7 prai. Itu boleh nggih? Nggih, ada yang mengatakan ada sebagian yang berpendapat sedemikian. Jadi Syawal itu apakah bisa tadi tetabuk ya bahasanya Arabnya itu langsung berurutan ataupun langsung 7 itu 7 di awal atau 7 di akhir juga nanti ulama juga berbeda pendapat. Ini kayaknya bagi seperti panjenengan Gus yang tamunya banyak ngono ya. Nanti kan bisa nanti di akhir-akhir itu. Nah, kemudian kalau masalah tadi menggabungkan antara puasa qadha ya berarti antara sunnah dengan yang wajib. Gus. Ini juga nggih. Ngoten. Aku gak boleh ngene ya. Nyerong ngene Gus. Enggak boleh nyerong. Nah, suaranya. Langsung menatap kepada nggih, panjenengan. Lah niki nggih, ketika antara penggabungan sunnah dan wajib ini bagaimana? Ini seperti poso Arafah niku Gus. Ya, poso Arafah dengan qadha itu hukumnya bagaimana? Ini juga khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan ya boleh puasa digabung dengan puasa sunnah tidak masalah. Yang satu juga berpendapat nggak boleh, yang mestinya qadha dengan puasa yang sunnah demikian ini mestinya harus dipisah. Ini ya monggo lah, itu biasa terjadi khilafiyah dalam pandangan fikih, ini nggak bermasalah. Ini tapi yang ditekankan itu pengqadainya. Yang penting sebagai orang-orang tadi mengqadha, jangan berpikir sunnahnya dulu kan gitu. Kadang mengqadha yang wajib itu belum, tapi mikirnya ngunangon sunai. Lah ini kan ngeluru penake ngoten. Nggih. Jadi nopo sekali menyelam sekali mendayung dawa 2 pulau. Nah, gitu ya.
Ngoten lah Nah, kira-kira. gitu. Itu kan seperti dulu. Menyelam sambil minum susu nopo. Menyelam sambil minum susu gitu atau minum kopi enggak apa-apa ya, minum lagi kopinya. Lah problemnya adalah ketika mereka-mereka ini memilih pendapat ulama yang boleh menggabungkan antara qadha dan puasa sunnah. Ini model niatnya seperti apa? Oh, model niatnya. Ya model niatnya ya seperti ya dijamak gitu. Nawaitul poso qadha Ramadan lan nawaitul poso sunnah. Nggih, sunnah Syawal. Kalau Muhammadiyah itu qadhanya pas di bulan Arafah ya pas 9 Arafah niku bulan sampai bulan Dzulhijjah niku. Ya. Ya berarti dia digabungkan dengan Arafah. Ini seperti halnya orang yang sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunnah qobliyah, itu kan boleh. Ya. Ulama kan mengatakan boleh. Imam Ibnu Hajar ya juga boleh, Imam Romli juga boleh. Kemudian dalam masalah niatnya ya demikian. Kalau Imam Ibnu Hajar ya harus diniati. Jadi niat isun kula sholat tahiyatul masjid lan niat isun kula sholat qobliyah. Niki harus. Nah, misalnya digabung 3, Gus. Sholat li syukril wudhu, nggih. Tahiyat, nggih. Qobliyah. Nggih. Terus mana nih sholat witir. Rangkap-rangkap. Ini kalau ini untuk masalah sholat gitu sih. Kalau sholat itu yang biasa apa namanya sebab-sebab itu gitu. Untuk masalah sebab koyo syukur wudu kemudian tahiyatul masjid ini kalau menurut pendapatnya Imam Romli itu mudah. Jadi dengan melaksanakan sholat satu itu sudah cukup. Karena apa tadi itu sebabnya itu muqaddam. Artinya sebelum sholat itu kan kita sudah wudhu dulu. Ini sebenarnya sebabnya lebih dahulu. Kemudian masuk masjid juga sama sebelum kita sholat sudah masuk dulu. Ini kalau sholat sebenarnya nggak usah diniati. Wes langsung sholat bisa qobliyah itu wes kabeh mlebu. Ini pendapatnya itu yang lebih cocok ini. Imam Romli. Insya Allah Imam Romli. Nah, itu lebih mudah. Jadi artinya bahwa ketika kita melaksanakan sholat qobliyah Jumat atau ya qobliyah Jumat katakanlah, maka tahiyatul masjid masuk, syukril wudhu juga masuk. Itu kalau pendapat. Tapi kalau pendapat yang satunya, ini harus dirobel. Jadi ya, terutama yang tahiyat itu, tahiyat harus diniati juga nanti qobliyahnya. Untuk syukril wudhunya itu belum nggak ada keterangan. Kayaknya sama itu masalah syukril wudhu itu seperti hanya pendapat yang pertama. Jadi cukup dengan melaksanakan ini sudah. Nah kembali dalam masalah Ramadan, Ramadan untuk mengkondoinya ketika digabung dengan puasa. Ini menurut versi ulama yang memperbolehkan ya harus ditakyin ya. Untuk mentayin puasa Ramadan dan juga untuk mentayin qadha-nya. Qadha Ramadan dan sunahnya gitu. Ini pendapat. Tapi kalau pendapat yang satunya nggak boleh ya maka nggak boleh. Salah satu mau qadha apa mau sunnah. Kalau mau qadha ya qadha, sunnah. Tapi kalau mau sunnah, qadhanya belum kan eman-eman Gus. Iya. Dalam arti dia melakukan sunnah kesunahan tapi meninggalkan hal yang itu. Artinya bahwa kalau dia punya hutang puasa lebih baik mengqadha dulu. Nggih napa? Sunnahnya nanti lah. Ya itu kalau versi yang enggak boleh. Tapi kalau versi yang boleh, ya langsung digabung aja. Ini aku arep poso Ramadan plus aku pengen poso Arafah. Kan ngono cara digampang ini kan itu mungkin seperti itu kurang lebih. Kurang lebihnya ngoten. Itu ada yang berpendapat demikian. Itu di Fathul Muin juga ada itu ya. Keterangan masalah mengqadha puasa Arafah itu di Niatusan juga ada itu ya. Dalam masalah itu bagaimana ini? Ya ini ulama dua pendapat itu tadi. Terus niki Gus, masalah zakat profesi. Zakat profesi. Nah, ini kan kaitannya juga dengan dengan Ramadan lah. Biasanya orang-orang menanyakan, Ustaz, saya itu sudah zakat fitrah. Tapi wajib zakat profesi enggak? Nah, ini seperti apa, Gus? Ini masalah zakat profesi. Zakat profesi itu kalau menurut dari keputusan Basul Masail saya memang belum pernah membaca. Apakah sudah ada membahas masalah itu saya kurang tahu gitu. Tapi dalam kitab Fiqhul Islam ada. Siapa itu? Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu ada masalah zakat profesi itu
mazhab 4 nggak ada yang mewajibkan, Gus. Mazhab 4 tidak ada yang mewajibkan zakat profesi. Zakat profesi. Apakah Hanafiyah, apakah Syafi'iyah, apakah Malikiyah, apakah Hanabilah, tidak ada yang mewajibkan zakat profesi. Karena profesi itu bukan seperti tijarah. Tijarah itu kan adalah taklibul mal, ada modal uang ataupun nanti dibelanjakan, saat dibelanjakan kemudian dikembangkan lagi, dijual kemudian punya untung, diputar lagi, itu kan namanya taklibul mal. Cara wong Jawa wolak-walik bondo ngono nggih. Nah, kemudian kalau dalam profesi kan tidak, kita sebagai buruh umpama gitu. Kan cuma tenaga digunakan untuk melakukan ini kemudian dapat upah. Itu enggak ada taklibul mal sama sekali. Pendapatan lah. Pendapatan saja. Itu ada pendapatan tapi bukan taklibul mal. Jadi ini tidak bisa dikategorikan sebagai tijarah. Saya ingat masalah ini dulu Pak Kito Hari, guru kita ya. Yeah. Itu kan menerangkan tijarah kuwi kudu ana taklibul mal. Kemudian aku rumedeng taklibul mal ya apa. Ternyata taklibul mal itu harus ada pemutaran bolak-balik pengembangan ya. Pemutaran modal kemudian dikembangkan bisa menjadi laba dan lain-lain. Kemudian dan punya niat untuk berdagang. Ya kan ya? Ada niatan. Jadi taklibul mal plus ada niatan. Oke, dalam salam taufik itu ya ada taklibul mal juga ada niat. Orang itu kalau sudah jual beli dan punya toko dan punya lain, ini buat apa pengembangan mesti ada dalam hati ada niat untuk berbisnis. Nah, itu meskipun tidak nawaitu nawaitu seperti Ramadan. Di sanati ya. Nawaitu tijarata. Enggak ada, okay. Nah, ini tidak ada yang mewajibkan. Sehingga profesi kita harus misal dibuat apa? Ada orang masuk, ada karyawan masuk, sudah masuk aja gitu. Tapi di pemerintah itu ada pemotongan secara sepihak. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi problem bagi mereka loh. Aku kan mesti ngetok ke zakat tapi kok jadi dipotong. Nah, itu kalau pemotongan masalah itu ya itu seperti hanya orang masuk dalam instansi kemudian ada potongan gaji dan lain, itu mungkin bisa diselesaikan secara instansi terkait saja. Tapi kalau secara hukum fikih itu masalah zakat profesi tidak ada, kecuali madhab dari sahabat. Dari sahabat itu ada sebab sahabat zakat profesi itu mewajibkan. Jadi orang-orang yang menjadi karyawan dan lain-lain ini wajib zakat profesi menurut ba'dus sahabat. Tapi kalau dari madhab sahabi, tapi dari 4 ini tidak wajib. Lah apakah qaul sahabi bisa digunakan apa tidak? Kalau kita madhab sahabi kan nggak boleh. Kita kan dalam itu untuk pribadi sahabat. Maksudnya secara kita dalam belajar ushul fikih kan dalam masalah qaul sahabi itu hujjatun amla kan bukan. Artinya apakah bisa dibuat sebagai pegangan apa tidak kan belum. Sebab apa? Qaul sahabi kan mujtahidun. Setiap sahabat itu mujtahid, sahabat Ali mujtahid, sahabat Umar dan lain-lain kan mujtahid, sehingga dari qaul beliau itu ya belum terkodifikasi. Tabi'innya juga nanti mujtahid lagi, sehingga qaul-qaulnya itu tidak seperti kita madhab Syafi'i. Ini qaulnya Imam Syafi'i, ada murid-muridnya menggunakan qaulnya Imam Syafi'i, kemudian dibuat sebagai kitab sebagai madhab Syafi'iyah. Ini kan madhab yang terkodifikasi. Kalau kita menggunakan qaulnya misal Imam Ibnu Abbas sahabat, tapi secara utuh dawuhnya Ibnu Abbas kan kita nggak tahu. Nah, ini yang nggak boleh. Menurut madhab kita menggunakan qaul sahabi itu bukan karena sahabatnya, tapi karena qaulnya itu belum terangkai, terkodifikasi bahasanya gitu. Belum terumuskan ya nek panjenengan jenengan niku terumuskan atau terkodifikasi kan. Nek bahasa kula wis dikelompokne dulu. Lah itu yang menjadi problem itu. Nah, maka ya itu menggunakan madhab 4 saja. Ini sebagai kan kita nahdien Pak nggih. Kita sebagai nahdien kan madhabnya 4 nggih. Lah niku madhab 4 itu enggak ada. Nah, masalah tadi mau profesi itu masalah instansi ini monggo diselesaikan pihak terkait mawon. Apakah mau bagaimanakan itu yang bersangkutan mawon. Itu masalah itu. Terima kasih Gus Gafah. Nggih, Gus Marowi, matur sami-sami. Alhamdulillah obrolan kita sudah
hampir 1 jam. Terima kasih rawuhipun, sebetulnya masih banyak problem-problem nggih napa kemasyarakatan fikih, problematika masyarakat yang perlu kita jawab. Ada problem kewanitaan mboten, Gus? Nggak Nggak ada. Ya? karena Ini saya laki-laki loh. ini Saya laki-laki loh. semuanya problemnya kepriaan semua. Ya. Tapi suatu saat pemirsa nanti beliau kita datangkan. Tergantung permintaan panjenengan semua yang ada di rumah, para penonton. Kalau perlu adanya konsultasi fikih, misalkan Pak Marufi nanti perlu diadakan konsultasi fikih, nanti beliau akan saya hadirkan. Terima kasih, dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.